Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rohayani Math and Math. Oke, sebelum kalian mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Kita ketemu lagi. Hari ini di materi 1 kelas 7 kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kalian pasti di SD juga sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Nah, ini ada ilustrasi tentang permukaan laut dan dalam permukaan laut. Di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut. Kalau kita tulis ke dalam garis bilangan, nah maka permukaan laut itu merupakan 0. Yang di atas permukaan laut merupakan bilangan positif. Dan yang di bawah permukaan laut merupakan bilangan negatif. Kemudian, bilangan bulat juga dapat kita temui dalam termometer. Di sini ada gambar termometer ya. Nah, ini menunjukkan 0. Kalau kita klik yang lain, dia akan naik. Yang di atas 0 merupakan bilangan positif. Dan yang di bawah merupakan bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat nanti kita simpulkan bersama-sama. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari ada bilangan bulat positif 0, kemudian bilangan bulat negatif. Dengan sifatnya, kalau bilangan bulat positif itu semakin ke kanan maka nilai bilangannya semakin besar. Dan kalau ke kiri maka nilai bilangannya semakin kecil. Apa saja sih operasi bilangan bulat? Oke ya, nanti akan ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian, ada pembagian, kemudian pangkat dan akar. Nah, pada pertemuan pertama kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, cara pertama kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Diingat-ingat ya, kalau positif kita misalkan bilangan positif itu warnanya biru dan bilangan positif arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang bilangan negatif warnanya merah dan bilangan negatif arahnya nanti ke kiri. Contohnya di sini adalah 3 ditambah 5. Oke ya, 3 di sini merupakan bilangan positif biru. Kalau positif maka arahnya ke kanan. Oke ya. Di sini ditambah 5, 5-nya nilainya juga positif warnanya biru. Kalau positif arahnya juga ke kanan. Bagaimana kita aplikasikan ke dalam bentuk garis bilangan? Nah, coba perhatikan. Yang pertama kali kita buat garisnya adalah 3. 3-nya positif. Nah, maka dari angka 0 sampai 3 ke arah kanan. Kemudian ditambah 5, maaf ya. Ditambah 5, melompat 5. Coba kita hitung bersama-sama mulai dari angka 3 sini, nanti melompat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita buat garis yang kedua. Oke. Nah, hasilnya itu pertemuan dari ujung panah yang ini ya. Nah, ini hasilnya. Positif 8. Jadi, hasilnya dari 3 ditambah 5 adalah positif 8. Mudah sekali kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, 6 dikurang 7. Nah, 6-nya itu positif, warnanya biru. Kalau positif ke arah mana ya?
Yang 7 itu negatif, maka warnanya saya beri warna merah biar jelas ya. 6 positif nanti arahnya ke kanan. Kalau yang negatif 7 nanti arahnya ke kiri. Ini bentuk garis bilangannya. Yang pertama kali kita buat adalah 6 positif. 6 dimulai dari angka 0 sampai 6, warnanya biru berarti ke arah kanan. Nah, kemudian negatif 7. Negatif 7 nanti ke kiri. Berarti mulai dari panah yang di sini 6, nanti dia melompat ke kiri sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, baru garis yang kedua merah ya, karena dia negatif. Dan hasilnya adalah ini, negatif 1. Jadi, hasil dari 6 dikurang 7 adalah negatif 1. Kita ke contoh berikutnya, nomor 3. Negatif 5 ditambah 8. Negatif 5 itu negatif berarti warnanya merah. Positif 8 berarti warnanya biru. Oke. Ini ya, negatif arahnya ke kiri, positif arahnya ke kanan. Karena yang pertama negatif 5, berarti kita buat dulu ke arah kiri. Arah kiri, negatif 5 ya. Di sini dari 0 menuju ke negatif 5. Kemudian ditambah 8, berarti melompat 8 kali ke arah kanan. Kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selesai sampai di sini karena sudah 8 ditambah 8 ya. Oke, set hasilnya garisnya mulai dari sini sampai ke arah terakhir kita tadi melompat. Dan disinilah hasil dari negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Contoh yang berikutnya ada negatif 2 dan negatif 6. Negatif 2 dikurang 6. Ya, tandanya sama-sama negatif, warnanya juga sama-sama merah. Negatif 2 ke kiri. Negatif 6 juga ke kiri. Jadi nanti arahnya semuanya ke kiri. Kita buat dulu dari garis negatif 2. Kemudian melompat 6 kali mulai dari ujung sini, ujung tanda panahnya 6 kali ke kiri karena tandanya nih negatif. 1 2 3 4 5 6. Baru kita buat garis yang kedua. Nah, hasilnya di sini. Hasil dari negatif 2 dikurangi 6 adalah negatif 8. Mudah bukan? Kita lanjut yang B tanpa menggunakan garis bilangan. Oke ya, ada aturannya. Diingat-ingat ya. Aturan yang pertama, jika tandanya sama atau warnanya sama, maka jumlahkan. Saya baca sekali lagi ya. Jika tandanya sama atau warnanya sama, maka jumlahkan. Nanti hasilnya mengikuti tanda operasinya. Ini adalah positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kemudian yang kedua, jika tandanya beda atau warnanya beda, maka kurangkan. Sekali lagi, jika tandanya beda atau warnanya beda, maka kurangkan. Nanti hasilnya mengikuti tanda dari angka yang lebih besar. Ini untuk yang operasinya berbeda ya, pastinya positif dengan negatif. Ingat ya, kalau positif itu biru. Ya, kalau positif kita misalkan tadi sebagai biru. Kalau negatif, maka warnanya adalah merah. Contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, ini ada 6 ditambah 8 ditambah 6. Oke ya. Keduanya merupakan bilangan positif.
Nah, kalau positif berarti warnanya sama-sama biru. Nih, yang pertama ada 8 bola berwarna biru. Ditambah 6 bola berwarna biru. Kalau sama-sama biru berarti harus dijumlah. 8 ditambah 6 berarti totalnya ada 14. Maka 8 ditambah 6 hasilnya sama dengan 14. Oke, contoh yang kedua ada negatif 7, negatif 8. Artinya apa? Negatif 7 dan negatif 8, maka kedua bilangan itu merupakan bilangan negatif ya. Bilangan negatif warnanya merah. Oke, negatif 7-nya merah dan negatif 8-nya juga merah. Maka yang pertama ada 7 bola berwarna merah ditambah 8 bola berwarna merah. Oke ya, kalau warnanya sama maka dijumlah. Ini sama-sama merah, maka dia menghitungnya dijumlah sama dengan 15 bola berwarna merah. Jadi negatif 7 dikurang 8 hasilnya sama dengan negatif 15. Warnanya mengikuti. Paham? Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ada negatif 12 ditambah 8. Artinya apa? Oh, ternyata tanda kedua bilangannya berbeda. Yang satunya negatif dan yang satunya positif. Ingat tadi ya, kalau negatif warnanya adalah merah. Kalau positif warnanya adalah biru. Oke ya. Jadi ada 12 bola berwarna merah ditambah 8 bola berwarna biru. Ingat aturan yang tadi, yang kedua, jika warnanya berbeda maka dikurangi. Nah, ini jika bertemu ya, nanti maka bola-bolanya akan menjadi hilang. Kita perhatikan. Nah, ya, berarti hanya tinggal sisa berapa bola? 1, 2, 3, 4. Jadi hanya tinggal sisa 4 bola. Makanya negatif 12 ditambah 8 hasilnya adalah negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena di sini yang tersisa adalah bola berwarna merah. Gitu ya. Atau, nah perhatikan. Negatif 12 ditambah 8 sama dengan negatif 4. Hasilnya mengikuti dari tanda angka yang lebih banyak. Oke ya, 12 itu kan lebih banyak ya. Kalau tandanya berbeda kan dikurang. Nah, 12 dikurangi 8 kan hasilnya 4. Nah, tandanya ini ikut bilangan yang besar ini tadi. Ikutnya yang 12. Begitu ya. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Ada negatif 8 ditambah 14. Tanda kedua bilangan berbeda, yang satunya negatif, yang satunya positif. Negatif 8 itu warnanya merah dan positif 14 warnanya biru. Jadi ada 8 bola berwarna merah dan ada 14 bola berwarna biru. Kalau tandanya beda atau warnanya beda, diingat-ingat lagi ya, kalau warnanya beda atau tandanya beda, itu caranya dikurangkan. Nah, hilang, kemudian yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bola berwarna biru. Jadi, hasil dari negatif 8 ditambah 14 adalah 6. 6-nya 6 positif karena yang tersisa adalah bola berwarna biru. Atau sama seperti tadi ya. Nah, hasilnya mengikuti dari angka yang lebih banyak. Di sini 8 sama 14 itu kan banyakan 14. Ya kan?
Nah, kalau tandanya berbeda, tadi artinya di apa? Dikurangkan. Jadinya 14 dikurangi 8, itu kan 6. Karena yang besar itu tandanya positif, berarti hasilnya juga positif. Oke, begitu ya. Jadi nanti jika masih ada yang bingung, kalian bisa langsung tanya, bisa lewat Google Classroom atau lewat WA. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.